Hari ini, saya ingin berbagi dengan Anda sebuah cerita, sebuah kisah yang banyak dari kita telah saksikan atau alami, atau setidaknya pernah dengar di lingkungan, keluarga, atau komunitas kita. Cerita dimulai dengan pasangan baru, Sam dan Sarah. Mereka menjalani kehidupan romantis yang bahagia, namun sayangnya, hal ini tidak berlangsung lama. Segalanya mulai terasa tegang, dan Sarah berjalan di atas cangkang telur untuk mengantisipasi ledakan. Sam menjadi murung dan mulai menarik diri dari Sarah. Dia mulai marah, mulai mengumpat, berteriak, dan lebih banyak mengkritik Sarah. Situasi ini bisa jadi merupakan awal dari siklus kekerasan dalam rumah tangga. Jika tidak dihentikan lebih awal, ceritanya bisa seperti ini. Sarah berusaha membuat Sam tetap tenang dan mencoba mencegah kekerasan dengan bersikap menyenangkan dan mengayomi. Sarah tidak menyadari bahwa hubungannya sekarang terjebak dalam apa yang dikenal sebagai siklus kekerasan dalam rumah tangga. Sam terus menyiksa Sarah dengan berbagai macam kekerasan, hanya untuk mendapatkan kekuasaan dan kendali atas dirinya. Akibatnya, Sarah menjadi depresi dan cemas, mulai menyalahkan dirinya sendiri, kehilangan kepercayaan diri dan menyerah pada pelecehan tersebut, dan bahkan mulai mengonsumsi narkoba dan alkohol. Anak-anak mereka juga berada dalam bahaya dan menderita ketakutan, kecemasan, depresi, dan mengalami gangguan perkembangan sosial dan emosional. Dengan melihat keluarga Sam, kita dapat melihat betapa hancurnya keluarga tersebut jika masalah ini tidak ditangani sejak dini. Namun, mereka hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak kasus keluarga yang berpotensi menderita akibat kekerasan dalam rumah tangga dan membutuhkan bantuan. Disinilah WMNT masuk. Kami memutuskan untuk membantu dan menghentikan tindakan-tindakan seperti itu. Kami berkata pada diri kami sendiri, adalah kewajiban kami untuk menghilangkan bahaya di mana kami dapat melakukannya secara langsung, atau berbicara menentangnya dimanapun kami bisa. Kami memutuskan untuk membantu Sam dan mempromosikan konsep rumah tangga yang harmonis dan komunitas di mana perempuan memiliki hak atas keamanan ekonomi, pendidikan, dan kebebasan berpikir. WMNT memutuskan untuk berbagi tugas ini dengan saya perempuan dan pemuda. Dengan demikian, lahirlah persaudaraan, persaudarian, dan sesi sahabat. Para saudari dari lingkaran persaudaraan mendatangi Sarah dan berkata, kami mengkhawatirkan Anda karena kami tidak sering bertemu dengan Anda dan Anda terlihat tidak bahagia akhir-akhir ini. Kami di sini untuk membantu Anda untuk terus mengunjungi kami secara teratur setiap 2 minggu sekali di mana suami Anda menghadiri sesi persaudaraan. Lingkaran persaudaraan terus memulihkan kepercayaan diri Sarah dan dengan mengingatkannya bahwa ia dapat memainkan peran penting dalam hidupnya sendiri dan dunia. Sarah terinspirasi oleh kisah-kisah dari banyak wanita hebat yang diabadikan dalam sejarah kita. Lingkaran persaudaraan terus menjadi hal yang biasa dalam kehidupan Sarah. Dan setelah kunjungan-kunjungan yang hangat dan setelah membangun kepercayaan, lingkaran persaudaraan mulai mendidiknya tentang bagaimana ia dapat menjadi sumber cinta dan rasa hormat bagi keluarganya di rumah, serta bagaimana menjaga hubungan yang sehat dalam batas-batas peran dan tanggung jawab yang dihormati. Sarah bahkan belajar bagaimana ia dapat menulis resume dan terlibat lagi dengan komunitas dan menjadi orang yang efektif di sisi lain. Dalam sesi Shabbat, para pemuda berbicara dengan anak-anak Sarah dengan cara yang bersahabat dan mengajari mereka cara mengatasi rasa takut, cemas, depresi, dan bagaimana menjadi pria dan wanita yang bertanggung jawab serta bagaimana saling menghormati lawan jenis. Mereka belajar banyak dari sesi Shabbat. Tentu saja, kembali ke Sam sekarang. Tuem berpikir tentang bagaimana kami dapat mengubah perilaku Sam yang mungkin diwarisi dari sejarah pelecehan dan masa kecilnya. Konsep budaya yang salah yang memuji perilaku agresif. Percaya bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat cahaya kebaikan, namun terkadang cahaya tersebut dimatikan oleh pengaruh eksternal dan faktor-faktor yang dipelajari dari pengalaman hidup, dan jika Anda ingin mengubah seseorang, Anda hanya perlu menemukan kunci hati mereka untuk menyalakan cahaya tersebut. Sesi Brotherhood berhasil membangun hubungan yang sehat dengan Sam di mana diskusi terjadi dalam lingkungan yang aman dan hangat. Pentingnya memiliki sikap yang baik saat berhadapan dengan istri, anak-anak dan setiap individu dibahas. Semua perilaku buruk dalam diri Sam perlahan-lahan menghilang dan dia terinspirasi dengan peningkatan sikap rendah hati dan pentingnya menjaga kejujuran dan kepercayaan dalam keluarganya. Sam belajar banyak teknik untuk perubahan perilaku,
Yang paling penting adalah mengendalikan amarah. Sam dan saudara-saudara yang mengikuti sesi persaudaraan menjadi teman dekat. Sam mulai mengubah perilakunya dan dia mengembalikan hubungan cinta antara dia dan Sarah. Semua itu terjadi karena bimbingan keluarga Yuaminti. Inilah kisahnya, kisah tentang menyebarkan perdamaian, cinta, rasa hormat dan martabat. Ini adalah kisah tentang Nisa. Jika Anda atau seseorang di sekitar Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau Anda khawatir dengan kesejahteraan mereka, silakan hubungi 1800 Respect.